jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Seperti kita ketahui bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Variabel adalah x yang kita buat variabelnya x, kemudian a ini koefisien dari x kuadrat, b itu koefisien dari x, dan c itu adalah konstanta karena persamaan sama dengan ruas kanannya 0. Untuk mencari hasil kali, jumlah dan hasil kali, kemudian ada pengurangan ini, saya tambahi sedikit materi ini. Tidak harus mengetahui berapa nilai x1, kemudian berapa nilai x2, jadi tidak harus. Jadi misalkan contohnya ini, 2x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Akar-akarnya itu adalah x1 dan x2. Kalau pertanyaannya jumlah, hasil kali, sama pengurangan, kita tidak harus tahu masing-masing dari x1 berapa, x2 berapa, tidak harus. Tapi ada aturan khusus, aturan tersendirinya, dimana ketika x1 tambah x2 itu adalah min b per a. Jadi ini b itu koefisien ini, kita dapat dari sini b-nya, kemudian a-nya dapat dari sini. Kemudian kalau x1 kali x2 itu sama dengan c per a. C-nya dari sini, a-nya juga dari sini. C gitu. Kalau misalkan x1 min x2 itu berapa nilainya? Ini tergantung. Kalau x1-nya lebih besar, hasilnya begini, plus minus akar d per a. Jarang keluar ini, x1 dikurang x2 itu jarang. Cuma ada kalanya dikeluarkan untuk SBMPTN atau soal-soal untuk seleksi perguruan tinggi, ada kalanya dikeluarkan. Ini ada plus min itu tergantung dari x1 sama x2-nya. Jika x1-nya lebih besar, maka nilainya positif. Jika x1-nya lebih kecil, maka nilainya negatif. Sama kayak misalkan ini 5, ini 3. 5 kurangi 3 itu positif 2. Tapi kalau yang 3-nya di depan, 3 dikurangi 5 adalah negatif 2. Seperti itu. Contoh sederhananya, nanti akan saya kasih contoh yang lebih tinggi dari ini. Analisisnya dari contoh ini, A-nya itu adalah 2, B-nya adalah min 5, ada negatifnya ya, kita ikut sertakan, kemudian C-nya adalah 4. Nah, A, B, C sudah dapat. X1 plus X2 itu adalah min B per A. Oke, berarti min 5 per A-nya itu 2, jadinya 5 per 2. Selesai untuk nomor 1 atau yang poin A. 5 per 2. X1 kali X2 adalah C per A. C-nya itu 4, A-nya itu 2, berarti 4 bagi 2 itu 2. Selesai. Kemudian yang terakhir, X1 min X2. Katakan misalkan X1 yang lebih besar, dikasih keterangan X1 itu lebih besar dari X2 di sini. Saya kasih keterangan gitu. Berarti jawabannya adalah positif dari akar D per A. D itu apa sih? Nih, saya tulis di sini. D itu diskriminan, dimana nilainya adalah B kuadrat min 4 dikalikan A dikali C. Berarti sama dengan akar B kuadrat, berarti ini min 5 kuadrat min 4 kali A-nya itu 2, C-nya itu 4, per A-nya itu 2. Hasilnya adalah akar 25 min 8 kali 4 itu 32 per 2. Akar negatif ternyata min. Nah, akar negatif itu berarti imajiner. Nilainya adalah imajiner. Imajiner itu di luar bilangan real, itu imajiner. Atau bisa kita tulis begini, akar 7 dikali akar min 1 per 2, berarti akar 7
I per 2. I nya itu imajiner. Cuma ini untuk pembahasan SMA biasanya tidak ada imajiner, jarang yang keluar. Ini yang sederhana. Untuk soal berikutnya ini saya hapus dulu. Soal berikutnya di sini, akar-akar persamaan 2x kuadrat min 6x plus 1 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan nilai dari alfa kuadrat plus beta kuadrat, alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3, seper alfa plus seper beta, alfa per beta plus beta per alfa kuadrat min beta kuadrat. Jadi ini itu kalau kita mencari nilai dari X, atau di sini kasus ini adalah alfa sama beta, itu kalau kita mencari satu-satu tidak bisa, karena ini tidak bisa difaktorkan. Ya bisa cuma bentuknya akar, dan ini nanti untuk menyelesaikan ini lebih sulit. Kita memakai aturan yang sebelumnya, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang di soal sebelumnya. Kita analisis dulu. A sama dengan 2 di sini, kemudian B nya sama dengan negatif 6 ini, C nya itu 1. Seperti yang saya jelaskan yang sebelumnya, ketika X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A, X1 dikurangi X2 sama dengan plus minus akar D per A. Nah, X1 itu kalau dalam soal ini adalah alfa. Ini X2 itu sama dengan beta. Jadi sama saja kayak gini. Nah, tinggal diganti saja. Berarti ini alfa kali beta. Ini alfa dikurangi beta. Karena untuk akar-akar itu biasanya menggunakan lambang X1, bisa X2, kemudian ada alfa, kadang-kala beta, alfa beta. Seperti itu. Itu di beberapa soal itu menggunakan lambang huruf-huruf itu tadi. Oke, min B per A kita kerjakan di sini. Min 6 berarti min 6 per 2 sama dengan 6 positif per 2 itu 3. Oke. Kemudian kalau C per A berarti 1 per 2. Kemudian akar D itu B kuadrat min 4 kali A kali C sama dengan ini D ya. B kuadrat berarti min 6 kuadrat min 4 kali 2 kali 1 36 min 8 berarti 28 ya. 28 positif. Nah, berarti alfanya kita asumsikan yang lebih besar, atau ini akar-akarnya alfanya lebih besar, berarti positif, kita bilang positif saja. Berarti akar D nya itu berarti akar 28 per A nya per 2. Akar 28 itu bisa kita rubah menjadi 4 kali 7 itu 28 per 2. Akar 4 itu 2, akar 7 per 2. Berarti hasilnya adalah akar 7. Maaf, ini gini. Jadi 28 itu 4 kali 7, akar 4 itu 2. 2 kita sederhanakan dengan 2 yang di bawah. Hasilnya masih ada sisa akar 7. Oke. Ini untuk dasarnya saja dulu. Saya tulis ulang, jadi saya tulis di sebelah sini. Atau di sebelah sini aja ya, di atas. Jadi ketemu alfa plus beta itu sama dengan 3, alfa kali beta itu sama dengan setengah, alfa dikurangi beta sama dengan ini akar 7. Ini tadi hitung-hitungannya di sini. Nah, ini saya hapus. Kalau nanti kurang jelas silahkan di pause dulu videonya. Nah, data ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang ditanyakan. Untuk yang pertama, alfa kuadrat plus beta kuadrat. Karena aturan di sini tidak ada, kita uraikan dari mana? Dari sini. Alfa plus beta kuadrat itu kita bisa rubah menjadi ini alfa kuadrat plus 2 alfa kali beta plus beta kuadrat. Nah, ini aturannya. Sama kayak A plus B, sama kayak gitu.
Itu kan sama dengan A plus B dikalikan A plus B. Asalnya dari sini. Kita kalikan, A kali A itu A kuadrat, A kali B itu AB, B kali A itu BA atau AB juga boleh. B kali B itu B kuadrat. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ini asalnya. Jadi alfa kuadrat plus 2 alfa beta plus beta kuadrat. Ini asalnya dari sini. Saya hapus. Dari sini kemudian 2 alfa beta saya pindah ke ruas kiri. Ketemunya adalah alfa plus beta kuadrat min 2 alfa beta itu sama dengan alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, ini alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Ada? Berarti sama dengan alfa tambah beta kuadrat min 2 alfa beta. Alfa tambah beta kita punya data yaitu 3 ini. Berarti ini 3 kuadrat min 2 kali alfa kali beta. Alfa betanya itu setengah, itu sama dengan alfa kuadrat plus beta kuadrat. Nah, berarti ini 9 dikurangi setengah kali 2 itu 1. Nah, 9 kurangi 1 itu 8. Jadi alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 8. Tanpa kita mengetahui nilai alfa berapa, nilai beta kuadrat, nilai beta berapa, ketemunya adalah alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 8. Ini soal yang nomor 1. Ketemu di sini 8. Saya hapus dulu. Yang nomor 2. Alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3. Kita memperolehnya dari sini. Alfa plus beta pangkat 3 itu sama dengan alfa pangkat 3. Atau saya dari sini dulu aja ya. Pakai huruf A sama B dulu aja biar gampang. Kita menggunakan segitiga Pascal. 1 3 3 1. Itu kalau yang pangkat 3. Ini sebenarnya materi di SMP, cuma saya jelaskan sekilas saja. Kalau plus ini plus semuanya. Mulai A pangkat 3, A pangkat 2, di sini B atau B-nya nanti aja. A pangkat 2, kemudian A pangkat 1, kemudian A-nya tidak ada. B-nya tidak ada, kemudian B muncul, kemudian B pangkat 2, kemudian B pangkat 3. Jadi urutannya A pangkat 3, A kuadrat A. Kemudian sini tidak ada A-nya. Kalau yang B, B-nya tidak ada, muncul B kuadrat, B pangkat 3. Ini berarti A tambah B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 plus ini 3A kuadrat B, 3A kuadrat B. Atau yang ini dulu saya taruh di depan, B pangkat 3 saya taruh di depan. Nah, 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat ini saya keluarkan 3AB. Yang terjadi di dalamnya masih sisa A, yang ini masih sisa B. Jadi 3A kuadrat B, saya ambil 3AB, karena A-nya kuadrat, maka masih sisa A di yang ini. Kemudian yang ini 3AB kuadrat, karena B-nya pangkat 2, maka masih sisa B ini. Seandainya saya kalikan ulang begini, ketemunya juga sama. 3A kuadrat B, yang ini 3AB kuadrat ini. Ini saya faktorkan. Nah, ini yang saya pindah ke ruas sini. Jadi A plus B pangkat 3 dikurangi yang ini 3AB A plus B yang ini sama dengan A pangkat 3 plus B pangkat 3. Nah, asalnya dari sini. Ini ya. Saya tulis ulang di atas. Berarti kalau saya punya alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3 itu sama dengan alfa tambah beta pangkat 3 kurangi 3 kali alfa kali beta kalikan alfa, di sini ada ya, plus beta. Ini. Jadi ini itu sama dengan ini. Oke, ini saya hapus dulu.
Nah, baru kita bisa ngisi alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3. Dari yang ini, alfa plus B itu adalah 3, berarti ini sama dengan 3 pangkat 3. Alfa kali beta itu setengah, alfa tambah beta itu 3. 27, 9 per 2. Oke, berarti ini 54 per 2, itu 27, kurangi 9 per 2. 54 kurangi 9 itu adalah 45 per 2. Ini jawabannya 45 per 2. Nah, ketemu nomor 2. Berikutnya soal nomor 3. Seper alfa ditambah seper beta. Kita samakan penyebutnya menjadi alfa beta. Nah, seperti materi pecahan SD, kalau penjumlahan pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Ini sudah sama alfa beta. Alfa beta dibagi alfa itu beta. Beta kali 1 itu beta di atas. Alfa beta bagi beta itu alfa kali 1 alfa. Berarti hasilnya adalah beta plus alfa yang di atas per alfa kali beta. Beta tambah alfa itu sama dengan alfa tambah beta, yaitu 3 dibagi alfa kali beta itu setengah. 3 dibagi setengah itu sama dengan begini, nulisnya 3 dibagi setengah. Berarti kalau dikali 2 per 1 hasilnya adalah 6. Nah, jawabannya di sini adalah 6. Oke, untuk yang nomor 3 seperti itu. Yang nomor 4, alfa per beta ditambah beta per alfa. Ini juga sama, kita samakan penyebutnya yaitu alfa beta, di sini juga alfa beta. Alfa beta dibagi beta itu alfa kali alfa kuadrat. Alfa beta dibagi alfa itu beta kali beta kuadrat. Itu materi pecahan SD ya, kalau misalkan seperti ini terus dibagi ini dikalikan yang atas. Saya harap itu sudah dikuasai. Karena sudah sama penyebutnya, saya gabung. Berarti yang atas tinggal alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Nah, ini pola mencarinya sama kayak nomor 1. Kebetulan nomor 1 sudah ada jawabannya. Alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu sama dengan 8 dibagi alfa kali beta, ini setengah. Nah, sama kayak yang sebelumnya. Soal nomor 3, 8 dibagi setengah itu sama dengan 8 kali 2 per 1 sama dengan 16. Berarti ini hasilnya adalah 16. Soal yang terakhir, alfa kuadrat ditambah dikurangi beta kuadrat. Alfa kuadrat dikurangi beta kuadrat itu sama dengan alfa plus beta dikalikan alfa min beta. Nah, biasanya menggunakan x yang sering itu x kuadrat min y kuadrat itu sama dengan x plus y x min y. Nah, begini yang paling sering. Sudah, tinggal kita substitusi saja karena kita sudah punya data ini yang atas itu. Ini alfa tambah beta sudah ada, itu 3 dikali alfa min beta itu akar 7. Ini dari yang sebelumnya kita sudah memperoleh akar 7 dari mana? Di sini tadi sudah ada. Jawabannya adalah 3 kali akar 7. Jadi alfa kuadrat min beta kuadrat itu adalah 3 alfa 7.